Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Hilang kendali truk tangki Pertamina tabrak rumah. Curi motor di tengah sawah, pelaku babak belur dihakimi massa. Sering menyerang warga, sarang tawon dimusnahkan. Truk pengangkut BBM Pertamina menabrak sebuah rumah di Jalan Raya Pandeglang Labuan di Kampung Kartu Tancak, Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Selain menabrak rumah, truk bernomor polisi B9499 SFU itu juga menabrak tiang listrik. Akibat keras benturan, rumah mengalami kerusakan cukup parah. Truk tangki juga mengalami kerusakan di bagian depan. Untuk mengevakuasi truk, polisi mendatangkan alat berat. Selain itu, 1 unit mobil pemadam kebakaran juga disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kecelakaan tunggal terjadi diduga truk yang melaju dari arah Pandeglang menuju Labuan hilang kendali sehingga menabrak rumah. Polisi belum bisa memastikan kondisi rem truk karena belum melakukan pemeriksaan. Itu kendaraan mobil tangki ya yang memuat BBM ya, BBM. Jadi dari TKP kita lihat mobil melaju dari arah Pandeglang menuju Labuan. Karena supir kehilangan kendali sehingga dia banting setir ke arah kiri sehingga menabrak kios satu rumah warga. 2 warga mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di dalam. Beruntung tidak mengalami luka. Ya gitu aja, berisik-berisik dulu nggak bisa keluar nih, kekunci. Terus ada anak kecil kan, biasanya ada kecil di depan. Anak kecil pas nggak bisa keluarnya panik. Dikira saya ada korban, dikira yang warung ini udah buka nih kebab. Pas keluar, ternyata ada korban. Ibu-ibu sama anaknya, kayaknya itu lagi nyetop angkot kali ya. Tapi dia langsung dibawa ke rumah sakit. Pas pertama kejadian mau ke sini, ada aparat di stop, dibawa ke sana. Oh, langsung ke rumah sakit. Polisi juga sudah mengamankan sopir truk BBM untuk dilakukan pemeriksaan. Atas kejadian ini, pemilik rumah menuntut ganti rugi ke pihak Pertamina. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Seorang residivis yang baru 7 bulan menghirup udara bebas nyaris tewas akibat babak belur setelah dihakimi massa karena tertangkap basah saat sedang mencuri sepeda motor di Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang. Kejadian bermula saat pelaku bernama Rosidi mengambil motor korban yang terparkir di pinggir sawah. Awalnya pelaku berhasil membawa motor, namun pemilik langsung meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga. Pelaku ditangkap warga setelah hampir 30 menit dikepung warga di tengah sawah. Tak ayal lagi pelaku jadi sasaran kemarahan petani dan menjadi bulan-bulanan warga. Aksi main hakim warga baru berhenti setelah polisi tiba di lokasi dan menangkap pelaku. Setelah menangkap pelaku, hasil pengembangan, polisi menyita 2 motor dan kunci letter T milik pelaku. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan modus melakukan membobol kunci kontak motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Setelah itu, pelaku membawa kendaraan tersebut. Karena korban mengetahui pelaku melakukan pencurian tersebut, meneriaki pelaku dengan kata maling. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong mengejar pelaku dan akhirnya pelaku tertangkap oleh masyarakat. Pria pengangguran ini akan kembali masuk ke penjara setelah menghirup udara bebas, namun dengan kasus ini ia harus berurusan dengan hukum. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 soal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Angkasa Pura II, Bea dan Cukai serta Afsek menggelar operasi pengawasan dan penindakan penyeludupan benih lobster di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Sejumlah upaya dikerahkan untuk menggagalkan penyeludupan, mulai dari menurunkan anjing pelacak yang mencium bagasi penumpang sampai pemeriksaan menggunakan alat X-ray. Tak hanya itu, petugas juga memperketat pengawasan pencegahan penyeludupan benih lobster ke sejumlah negara, seperti ke Vietnam melalui jalur udara. Biasanya benih lobster dikirim melalui kargo dengan modus paket kiriman, walaupun dibawa langsung pelaku secara ilegal. Kebijakan ini juga sekaligus memperkuat kerjasama government to government antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam dalam ekspor budidaya benih-benih lobster secara resmi. Operasi ini langsung ke titik yang berpotensi dalam pendistribusian benih-benih lobster melalui sektor udara Bandara Suta. Ke spot atau ke titik atau ke lokasi yang ada potensi, ada potensi dalam pendistribusian benih-benih lobster yang didistribusikan melalui sektor udara, melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta khususnya yang masuk ke jalur kargo dan juga lewat jalur istilahnya Kopermen. Tidak hanya di Bandara Suta Tangerang, peningkatan pengawasan juga dilakukan di sejumlah bandara seperti Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai serta Bandara Lombok. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pohon kelapa yang komoditasnya banyak dijumpai di Indonesia bisa dimanfaatkan menjadi ladang usaha. Tidak hanya batang kelapa, cangkang buah kelapa juga bisa disulap menjadi arang yang ternyata bisa menembus pasar ekspor. Arang batok kelapa yang diekspor lebih dikenal dengan briket. Arang ini bukanlah produk yang baru, namun hanya segelintir orang yang mampu menembus pasar internasional briket. Salah satu yang sudah bisa menembus pasar ekspor yakni rumah produksi briket di Desa Cikoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Meski baru berdiri sejak tahun 2018, namun permintaan briket dari tempat ini sudah banyak diminati di pasar internasional. Arang briket bisa dimanfaatkan untuk media pembakaran tembakau, shisha, dan juga penghangat ruangan di kala musim dingin tiba. Dalam sehari, rumah produksi ini mampu memproduksi arang briket sebanyak 2 ton dengan omset mencapai 700 juta rupiah dalam setahun. Kalau ini sih mungkin 95%-nya kita ekspor. Ekspor ya? 5%-nya baru lokal. Kemana aja Pak untuk ekspor? Kalau ekspor sementara ini sih kita ke Timur Tengah. Timur Tengah dan Eropa juga ada. Ekspor? Kalau yang dari arangnya kita crusher itu untuk sisa. Untuk sisa? Media bakar tembakau, rokok sisa. Untuk pasar lokal, briket kurang diminati, padahal banyak kegunaan seperti untuk pembakaran sate, terlebih sangat ramah lingkungan karena tidak ada asap. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.